Hai semuanya, selamat datang di Arianto Home Channel teman-teman. Nah, teman-teman, kali ini kita akan membuat tutorial trading di future market. Jadi ini ada request dari salah satu member yang ada di BTC APP, teman-teman ya. Jadi requestnya adalah untuk membuat tutorial tentang trading di future market. Jadi bagaimana cara entry-nya, bagaimana cara nentuin TP dan juga stop loss-nya, teman-teman. Dan juga perhitungan money management-nya, risk and reward-nya. Jadi sebenarnya trading future ini bukan sesuatu yang sangat berbahaya, dan kalau kita ngerti banget ya, ini tidak ada MC-MC-an teman-teman. Ya, asalkan Anda ngerti ya, Anda bukan trader-trader yang nggak punya trading plan, atau misalkan Anda asal-asal trading. Ya, kalau Anda seperti itu ya jelas, Anda trading akan emosi, feeling-feelingan nanti teman-teman ya. Terus kalau loss banyak banget, bahkan sampai MC. Nah, di video ini saya membuat tutorial bagaimana caranya Anda melakukan trading di future dengan cara yang benar. Dan tentunya sudah ada perhitungan risk and reward, sehingga kalaupun loss, yaitu loss bagian dari trading. Kalaupun profit, itu profit bagian dari trading. Jadi tidak ada tuh yang namanya trading future itu, terus profit kita heboh, kita loncat-loncat, terus kalau kita loss, kita banting-banting laptop, ataupun kita ngamuk-ngamuk, teman-teman. Ya, itu bukan trading yang benar ya. Itu trading ngasal itu teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman misalkan lihat di video-video yang begitu banyak orang trading itu kayak orang gila ya kan, bahkan kalau masuk itu harus lihat chart ya. Kalau nggak lihat chart tuh kayaknya perasaannya gelisah gitu ya. Nah, kalau trading cara begitu itu adalah trading yang tidak benar teman-teman ya. Nah, di video ini kita akan tunjukin kepada Anda trading yang sebenarnya, trading yang baik seperti apa, pengaturan money manajemennya, resiko, dan reward-nya, teman-teman. Dan juga di bagian akhir video, nanti saya ada offering kepada Anda tentang strategi trading di future market, yang mana kita sudah punya backtest-nya minimal dari 4 bulan sampai dengan 6 bulan. Dan backtest ini kita lakukan secara manual, teman-teman. Nanti kita akan offering kepada teman-teman semuanya. Karena gini, kalau Anda sudah ngerti trading future-nya, tutorialnya sudah ngerti gimana cara entry-nya, SL-nya, TP-nya, resiko yang Anda mau masuk. Tapi kalau Anda tidak punya strateginya, ya sama aja, nanti Anda akan loss, 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 dan loss, ya. Apalagi tradingnya pakai emosi lagi. Kira-kira ini mau naik nih, kita pasang long. Kira-kira ini mau turun nih, kita pasang short. Berarti Anda tidak punya strategi yang teruji, makanya Anda seperti itu, ya. Nah, kita offering pada Anda nanti di bagian akhir video untuk strateginya. Jadi di strategi sudah punya data backtest, karena kita sudah backtest strateginya, bahkan kita sudah pakai strategi ini untuk trading di future market. So far sih ya udah pasti profit teman-teman ya. Jadi nanti Anda bisa ambil penawaran kita untuk strateginya, ya boleh ambil boleh tidak sih ya, tergantung Anda. Sama saran saya adalah kalau Anda sudah belajar tutorial trading future-nya, sudah ngerti tapi nggak punya strateginya, ya lebih baik Anda cari strateginya dulu. Kalau belum ketemu, ya offering kita bisa Anda ambil, teman-teman. Oke? Jadi kita akan langsung aja masuk ke bagian tutorial trading future-nya. Oke semuanya, nah jadi sekarang kita akan tunjukin bagaimana caranya melakukan trading di future market ya. Ini tutorialnya teman-teman, dan tolong simak dengan baik-baik untuk Anda yang pengen serius belajar tentang trading di future market ya. Nah di chart ini saya udah tampilkan, jadi ini adalah koin PP, time frame-nya 30 menit, dan sini saya menggunakan koin dash teman-teman sebagai acuan dari pergerakan harga koinnya. Nah sebelum kita masuk ke dalam trading future-nya, kita perlu melakukan analisa dulu, kira-kira kita mau pasang posisi long atau posisi short, ya. Dan analisa ini bisa Anda analisa secara manual, atau Anda dapat signal dari orang lain, atau kalau Anda sudah punya strategi yang terbukti, sudah punya win rate bagus, backtest bagus, ya Anda bisa menggunakan itu, ya. Sekarang saya kasih contoh, ya. Misalkan saya mau trading, teman-teman, dan ini saya pakai fitur bar reply, ya. Jadi saya mau cut dulu di sebelah sini. Ini kita tahu ini market naik ya di sini ya. Ini pura-pura aja teman-teman ya, misalkan saya mau cut di sebelah sini, lalu analisa saya mengatakan, wah ini posisinya long teman-teman. Jadi saya akan menggunakan fitur ini, ya ini kalau teman-teman cari di TradingView ya, ini ada teman-teman ya di sebelah sini ya, ini long position dan ini short position. Ya intinya Anda harus menguasai TradingView juga kalau misalkan Anda pengen trading di future market ya. Misalkan posisinya long nih, wah saya taruh di sini misalkan, ini example-nya, ini asal aja saya teman-teman ya. Posisinya long, terus saya maunya stop loss di bawah sini. Nah, ya kan? Dan saya maunya TP itu 1:2. Nah, ini contoh seperti ini ya. 1:2 itu berarti di sekitar sini, teman-teman. Nah, di sekitar situ ya. Jadi, saya mau trading dengan posisi long,
dan TP-nya 1:2. Nah, sekarang kita catat dulu ya, kita catat dulu. Jadi saya tulis di sebelah sini. Jadi ini koinnya adalah koin PP ya. Lalu kemudian saya masuk entry-nya posisinya long gitu ya, long. Jadi kita entry untuk market naik teman-teman ya. Nah, di sini kita perlu catat ya, kita perlu catat itu dia punya stop loss-nya berapa persen, dia punya TP-nya berapa persen ya. Kita bisa lihat di mana, tinggal kliknya teman-teman ya. Tinggal klik di sini kelihatan ya. Jadi untuk stop loss-nya itu di 3,48% ya. Kita catat dulu stop loss itu ya. Stop loss-nya sama dengan 3,48%. Ini kita catat dulu ya. Lalu kemudian untuk TP-nya 6,97% ya. Kita catat di sini untuk TP-nya itu take profit ya. Take profit-nya 6,97%. Benar nggak sih? Coba kita cek sekali lagi. Tadi saya ragu. Oke, benar ya. Jadi dari sini kita tahu stop loss kita itu sekitar 3,48%, take profit kita itu 6,97%. Oke. Nah, sekarang kita asumsi gini ya, modal kita berapa ya. Ini modal yang saya maksud adalah modal yang real ya, modal yang Anda masukkan di wallet future Anda. Misalkan katakanlah modal saya ini adalah $100. Ya, saya menggunakan leverage ya 20x, 20 kali, 50 kali, bebas lah teman-teman. Sebenarnya leverage-nya nggak terlalu ngaruh teman-teman. Lebih kepada kita mau rugi berapa persen ya. Anggap saya leverage-nya 20 kali ya. Berarti modal leverage saya, modal leverage itu sama dengan ya 100 dikali 20 ya. Berarti sekitar 22.000 ya teman-teman ya. Sekitar $2.000. Nah, ini adalah modal leverage teman-teman ya. Jadi modal real kita, saya ketik namanya modal real ya, modal asli kita, itu $100, leverage-nya 20 kali, jadi modal leverage kita adalah 2.000 ya. Oke, sampai di sini kira-kira sudah paham ya. Lalu ketika teman-teman sudah ngerti sampai sini, kan kita tahu ya stop loss di sini kan 3,48%. Dalam trading, jangan bicara tentang profit dulu, teman-teman, ya. Yang penting itu adalah stop loss-nya dulu, ya. Saya kasih tahu ya, yang penting adalah stop loss-nya dulu. Jadi, sebelum ada trading, Anda udah ngerti nih posisinya seperti ini. Sebelum ada trading, saya mau tanya dulu, ya. Saya mau tanya dulu kepada Anda. Kira-kira, dalam trading yang satu ini, Anda bersedia loss berapa persen? Ya, seandainya tradingnya salah nih, kita bersedia rugi berapa persen dari modal asli kita, ya. Katakanlah modal asli kita di $100 ya. Jadi, misalkan saya bersedia rugi. Ya, saya bersedia rugi itu dari $100 saya bersedia rugi itu hanya katakanlah $2. Nah, hanya $2. Artinya $2 ini adalah 2% dari $100 yang kita punya. Nangkep ya? Jadi kita hanya bersedia rugi $2 dan $2 itu adalah 2% dari 100 modal kita, $100 kita teman-teman ya. Dan memang yang ini yang disarankan ya. Ini yang sangat disarankan teman-teman ya, disarankan ya. Jadi kenapa kita selalu menyarankan itu rugi itu kalau bisa hanya 2 sampai dengan 3% ya. Di sini saya tulis lagi ya. Loss itu, loss setiap trade ya, setiap trade itu ya, itu maksimal adalah maksimal 2-3% dari modal real ya teman-teman ya. Nah, 2-3% dari modal real, itu adalah maksimalnya. Supaya apa? Anda tidak kena psikologi trading. Anda tidak emosi teman-teman. Misalkan contoh trading ini ternyata kita loss. Ya udah, loss hanya berapa? Dari $100 kita hanya loss $2-3. Dari $1.000 kita hanya loss $20-30. Jadi berasa kecil gitu ya. Jadi berasa kecil sehingga emosi kita tuh aman, teman-teman, ya. Tapi kalau Anda trade-nya ugal-ugalan, ya udah, Anda pasti emosi. Misalkan Anda punya modal 100, tapi sekali loss 50, artinya 50% langsung hilang. Ya pasti Anda emosi secara secara mental juga keganggu. Dan tidak sehat, teman-teman, karena Anda akan sedikit-sedikit buka cat, karena apa? Karena Anda tidak tenang, ya, perasaannya tuh galau gitu ya, galau terus kayaknya, aduh, ini rugi apa loss ya, ini rugi apa untung ya, kayak gitu.
ya, sehingga trading Anda itu tidak sehat, ya. Nanti kalau misalkan ada apalagi Anda udah punya keluarga, ya, udah punya keluarga, nanti Anda jadi tidak punya waktu untuk anak, tidak punya waktu untuk istri, tidak punya waktu untuk liburan. Mau liburan pun tidak tenang, lagi liburan pun kepikiran terus, gitu ya. Karena trading Anda ugal-ugalan, ya. Tapi kalau trading Anda sesuai dengan yang kita tulis di sini, ya maksimal loss hanya 2-3%. Ya, artinya ya sudah, kalau loss ya 2-3% hilang. Selesai, ya kan? Jadi Anda tidak ada kena psikologi emosi di situ, sama sekali tidak ada. Makanya saya bilang di awal, di video ini bagian awal, kalau Anda ngerti trading future, sebenarnya tidak ada istilah MC, teman-teman. MC itu hanya untuk mereka yang trading ugal-ugalan, tidak punya trading plan, dan mainnya high risk sekali. Ya, itu trading yang seperti itu. Dan trader seperti itu ya, kita bisa lihat sendiri, mostly gagal, ya. Kalau profit itu, wow, euforianya luar biasa. Tapi kalau gagal, bisa emosi, teman-teman. Makan pun tidak nafsu, ya. Nah, kalau yang seperti ini, ya santai aja. Wah, loss 2-3% doang dari modal kita, ya. Jadi, itu yang penting ya, teman-teman, ya. Yang disarankan adalah seperti ini. Jadi, loss itu maksimal adalah 2-3% dari modal kita. Dalam cash yang kita bikin ini, hanya maksimal $2, ya. Jadi, kita udah tahu nih, maksimal loss trade kita adalah $2, teman-teman. Sehingga, kita tadi kan udah dapat nih, angka stop loss kita tuh 3,48%. Kalau gitu, nanti saya harus entry. Nah, saya harus entry di dalam trading future-nya itu berapa dolar. Pertanyaannya adalah itu, supaya loss saya hanya maksimal $2, ya. Sekarang kita lihat ya, teman-teman, ya. Ini perhitungannya, ya. Ini saya ajarin Anda cara berhitungnya, ya. Ini saya ketik dulu sini cara berhitungnya supaya Anda tradingnya hanya loss di $2 sesuai dengan target loss kita, ya. Kalau profit ya sudah, berarti bisa 2 kali lipat, ya. Kita nggak usah hitung profitnya dulu, kita hitung loss kita dulu, ya. Oke, cara berhitungnya adalah, kan tadi ya, tadi stop loss-nya adalah, ingat ya, stop loss-nya adalah 3,48%. Lalu kita siap loss hanya $2, ya. $2 dari $100 atau 2%. Ya, simple ya. Jadi ketahuan kita siap loss itu $2 dari $100, tapi di stop loss-nya sendiri di trading view yang kita bikin ini stop loss 3,48%. Jadi kita harus entry. Jadi kita harus entry modal, entry uangnya, entry USDT-nya itu berapa sih gitu loh. Ya, USDT di sini adalah kita harus entry modal leverage-nya berapa sih? Kayak gitu. Itu pertanyaannya dari itu. Ingat, modal leverage kita tadi ada di sini $2.000 ya. Nih, $2.000 adalah modal leverage kita. Nah, sekarang kalau saya mau entry, modal leverage yang saya pakai dari 2.000 itu berapa? Apakah 2.000-nya kita masukin, atau saya harus masukin $500, $1.000? Nah, itu yang harus kita cari tahu. Kita harus masukinnya berapa. Cara ngitungnya gimana kalau misalkan kita mau masukin modal leverage-nya ke dalam entry-nya kita, ya, supaya maksimal loss kita hanya $2, ya. Jadi cara ngitungnya itu gampang sekali, teman-teman, ya. Tinggal teman-teman bagi aja, ya. Modal leverage-nya sama dengan, ini saya bikin sama dengan dulu ya di sini, ya. Sama dengan, nah, kita hitung di bagian bawahnya, teman-teman, ya. Kita hitung di bagian bawahnya, ya. Jadi modal leverage-nya sama dengan, ya, $2 kita dibagi 3,48%, ya. Nah, kita bagi, ya, $2 dibagi 3,48. Nah, ini kan angkanya kan agak ganjil-ganjil gimana gitu ya. Anda boleh bikin dia genap dengan cara mundurin atau majuin. Ya, misalkan 3,48 itu saya mau majuin ke $4 aja. Jadi gampang hitungnya. Jadi $3,48 itu saya akan genapin menjadi $4, ya. Jadi ini ya, stop loss-nya 3,48, kita genapin ya menjadi $4. Biar gampang hitungnya, teman-teman, ya. Jadi di sini saya akan hitung $2 dibagi 4%, ya. Sehingga saya akan dapatin 1% sama dengan $0,5. Ya, dapat ya? 1% sama dengan $0,5. Karena 2%, $2 itu 4%, ya. Jadi saya tinggal bagi aja, $2 dibagi 4%. Artinya $1-nya $0,5, ya.
Dan kita tinggal kali ke 100 saja, teman-teman. Karena kalau 1% itu adalah 0,5, 100%-nya berapa? Pertanyaannya adalah gitu kan? Jadi kalau 1% sama dengan 0,5, maka 100%-nya sama dengan ya $0,5 dikali 100 ya. Artinya di sini adalah $50 ya. Cakep ya? Dapatnya adalah $50. Nah, sekarang tinggal kita hitung nih. Kita hitung beneran nih sekarang nih ya. Andai saya loss, ya. Andai trading saya loss, ya. Andai trading saya loss, ya. Maka kita hitung ya bareng-bareng ya. Oke. Maka $50 adalah modal entry ke dalam trading future-nya Anda, teman-teman ya. Jadi $50 ini adalah $50 modal leverage ya. Oke ya. Jadi karena di sini saya udah tulis ya modal leverage $50 ya, bukan modal real $50 ya. Modal leverage itu $50 dari $2.000 ya. Jadi modal leverage Anda adalah $50 ya. Ketika loss 4% ya, seperti yang tadi kita hitung ya. Jadi 3,48% itu kita genapin ke 4%. Maka $50 dikali 4%, teman-teman ya, di sini ya. $50 dikali 4%, maka kita akan rugi di sini totally adalah $2. Oke, nangkap ya. Jadi sesuai dengan target kita, kalau kita loss, ya udah maksimal hanya $2. Kalau kita siap hilang $2 dengan resiko loss-nya adalah 4%, maka yang kita entry adalah $50. Jadi kita punya power 2.000, tapi kita entry-nya hanya 50, teman-teman. Bukan 2.000-nya yang kita hajar, ya. Ngerti ya? Jadi Anda punya power itu $2.000 dari modal leverage Anda yang di awal ini, ya. Tapi yang sebenarnya Anda pakai itu hanya $50 saja. Karena kalau $50 itu saya rugi 4%, saya siap hilang $2. Sesuai dengan resiko saya, modal saya 100, saya siap hilang $2 aja. Jadi nanti pada saat kita entry, ya kita entry-nya $50 dari 2.000 yang kita punya kemampuan itu. Nangkep ya? Nanti kita praktekkan, teman-teman ya. Tapi saya hanya mau kasih lihat adalah hitungannya seperti ini. Oke? Baik, nah saya mudah-mudahan Anda setelah mendapatkan penjelasan dari saya tentang ini, Anda jadi ngerti cara berhitungnya. Kalau Anda nggak ngerti, ini di-pause dulu videonya, dimundurin lagi sampai ke tadi waktu awal saya menjelaskan tentang ini. Ya, kalau Anda sudah ngerti cara berhitungnya, baru Anda bisa buka trading future Anda dan Anda siap-siap untuk masukin uangnya. Ya, oke. Saya anggap Anda sudah ngerti hitung deh. Ya, saya anggap Anda sudah ngerti hitung. Ingat ya, kalau Anda nggak ngerti, mundurin videonya, pelajari ulang. Kalau Anda tidak ngerti ini, jangan diterusin trading future Anda. Karena Anda pasti akan loss banyak. Oke? Baik, saya anggap Anda sudah ngerti, dan saya majuin, teman-teman ya. Sekarang saya akan hapus ini, ya saya akan anggap ini ya. Misalkan, sorry. Saya tampilkan lagi ya, maaf, saya hilang ya. Nah, sekarang saya akan play. Kira-kira saya TP apa SL, teman-teman. Nih, tuh, saya majuin. Jadi trading saya ini bakal profit atau bakal rugi sih gitu. Nah, kita majuin. Ini pakai backtest, caranya adalah seperti ini. Ya, jadi dalam trading yang kita gunakan, teman-teman, kita menguji strategi kita dengan cara seperti ini. Sehingga ketahuan kita ini profit apa loss, teman-teman. Ya. Nah, andai kata begitu ya. Jadi jalan, dan sekarang market lagi turun lagi. Ya, ini udah menuju ke market sekarang ya. Berarti di trading saya ini masih jalan nih. Ya, masih jalan gitu ya. Masih jalan dan oke, selesai ya. Karena ini terakhir kita sampai di sini. Berarti dalam analisa saya yang satu ini masih berjalan, teman-teman. Belum TP, belum SL. Jadi kita ya santai aja, dan teman-teman lihat ya, ini saya open dari tanggal berapa? Tanggal 2 September ya, di bawah sini kelihatan ya. Tanggal 2 September saya masuk entry, terus sampai dengan tanggal 5 September, ini saya masih belum TP, belum XL. Ya, makanya trading itu santai aja ya. Dan kalau teman-teman lihat ya, jadi artinya trading saya masih berjalan. Nggak perlu diliatin sebenarnya, teman-teman ya. Nah, bagaimana caranya supaya saya tahu kalau misalkan nanti dia TP atau SL? Nah, sebenarnya di TradingView itu punya fitur namanya alert, teman-teman. Ini, fitur alert ini. Jadi saya tinggal cari tahu, oke, saya kalau TP di berapa, SL di berapa. Ya, misal contoh ya, ini kita lihat ya, saya akan TP di harga, kita taruh harga dulu di sini, ya.
Kita taruh harga dulu di sini. Ya, nah ini area harga TP saya. Ini adalah harga SL saya, teman-teman. Nah, gitu ya, kelihatan ya. Ini saya geser ya. Jadi saya akan TP di 0,00013, saya akan SL di 0,0000913. Oke? Maka saya bisa menggunakan fitur dari TradingView ini, yaitu fitur alert. Ya, saya tinggal pasang alert aja, teman-teman, ya. Dan di sini nih, saya tinggal tulis ya. Jadi kalau harga melebihi, ini saya hapus ya, 953 ini saya hapus. Kalau harga melebihi 1013, maka saya maunya dikasih alert setiap waktu. Ya, setiap waktu saya dikasih alert oleh TradingView, ya nanti ini juga bisa tersambung di handphone teman-teman TradingView-nya, ya. Ketika teman-teman pasang, ini create, maka nanti bakal akan notif, handphone kita atau TradingView-nya akan notif ke kita, harga sudah sentuh nih 1013, 0,01013, maka dia akan bunyi, teman-teman. Ya, kalau teman-teman setting di handphonenya bunyi, ya, settingnya bunyi di handphone, maka handphonenya akan bunyi, akan getar, akan bersuara, ngasih tahu kita kalau harga sudah sentuh itu. Sehingga kita tahu, oke, sudah sentuh nih. Berarti saya cek, oh iya, saya TP ternyata. Jadi nggak usah kita liatin, tapi kita bisa tahu, kita akan TP apa SL ya. Dan teman-teman lihat, ini muncul garis titik-titik ini nih, tuh, ya kan? Jadi ada garis titik-titik muncul, itu nandain bahwasanya kita pasang alert di situ, sehingga kalau kena, ya nanti dia bunyi, kita bisa tahu, ya. Satu lagi di bawah, ya kan kita ada dua nih, TP dan SL. Berarti kita pasang satu lagi, kita tambahin lagi alertnya, yaitu di harga 913. Nah, kita tinggal ubah aja belakangnya. Nah, ya, terus every time ya, create. Nah, teman-teman lihat ya, sekarang saya sudah ada dua alert, yang satu di atas, yang satu di bawah. Jadi, kalau kena salah satu, ya dia akan bunyi, dan saya akan tahu. Kayak gitu. Ya, tinggal ini aja teman-teman setting. Habis itu udah tradingnya tutup, handphone tutup, laptop tutup. Silahkan Anda berlibur, silahkan Anda main sama anak Anda, ya, silahkan Anda nikmati waktunya Anda. Jadi Anda tidak stres dengan tradingnya. Dan kalaupun loss, ya udah cuma hilang berapa? $2 ya dari settingan kita ini, atau 2% dari modal kita 100%. Kalau profit berapa? Ya profitnya karena 2 kali lipat 1/2 di sini, berarti teman-teman akan dapatin profit sekitar 4% atau $4. Selesai kan? Nah, semudah itu teman-teman trading di future market dengan trading plan yang seperti ini ya. Oke, kalau kayak gitu sekarang kita terapin di dalam trading kita tuh gimana caranya. Saya akan tunjukin kepada Anda ya. Sekarang kita akan hapus dulu semua ini ya. Jadi sekarang kita akan masuk ke trading yang sebenarnya dari video ini yang saya akan tunjukin ke teman-teman ya. Pertama saya akan hapus dulu ini semua ya, hapus dulu karena tadi kan kita sebenarnya nggak di sini ya. Lalu saya ke bagian alert, saya juga akan hapus alertnya itu di yang tadi saya bikin, ini hapus, delete ya, karena kan ini cuma contoh ya. Satu lagi saya akan hapus di sini ya. Terus kemudian, nah hype ini saya hapus kemarin, kita sudah profit dari hype teman-teman, kita hapus. Terus kemudian ini kita hapus, ya. Oke, nah reply-nya saya matiin ya. Sekarang saya benar-benar ke harga yang real sekarang ya. Harga PP sekarang ada di 0,05 kali 953 ya. Lalu saya mau trading teman-teman. Saya mau trading. Oke, saya akan analisa dulu. By the way, ini saya pakai time frame yang 30 menit ya. Untuk time frame teman-teman bisa ganti sesuka hati teman-teman ya. Tergantung Anda mau trading scalping, intraday, atau trading swing. Nah, saya anggap saya mau trading intraday teman-teman. Jadi saya akan lihat analisanya di sini ya. Untuk entry, posisi long atau posisi short, teman-teman bisa analisa sendiri dari signal ataupun dari strategi yang sudah ada backtest yang teruji ya. Jadi terserah teman-teman mau entry-nya dari yang mana ya. Sekarang saya ambil contoh, saya mau entry di analisa manual saya pribadi ya. Oke, saya ngelihat nih, wah ini market kayaknya mau naik nih. Misalkan saya ambil di bawah sini, saya ambil garis, wih ini kayaknya market mau naik ya. Ya udah, saya mau pasang posisi long ya. Oke, saya akan tulis di sini, saya akan pakai fitur yang ini ya, yang tadi ya, seperti tadi, fitur long position di Binance, di TradingView. Terus saya entry di harga yang sekarang nih, tek, saya klik begini ya. Lalu stop loss-nya saya mau taruh di mana? Misalkan saya mau taruh stop loss-nya di sini nih. Nah, saya mau taruhnya di sini teman-teman ya. Atau saya mau lebih bawah lagi dah. Saya maunya di Oke, mungkin saya lebarin teman-teman. Saya mau lebarin. Oke, saya maunya stop loss saya di sini aja nih, di bawah sini. Oh, ya kan? Stop loss saya di situ, teman-teman ya. Saya mau nanti kalau profit berarti kan 1 kali 2 ya. Artinya kalau stop loss saya misalkan di sini, kalau teman-teman lihat di sini 4,09%, saya mau profitnya berarti 8%.
ya. Saya tinggal ganti, naikin aja sampai 8, teman-teman, ya. Dan teman-teman bisa lihat di bagian warna abu-abu itu ya, itu, nah ini, sorry, 1,97. Nah, risk and reward rasionya 2. Nah, artinya di sini 1:2. Jadi kalau saya loss itu loss 4%, kalau saya profit 8%, ya. Dan kita tulis ya yang tadi ya. Jadi di sini saya ambil contoh, saya udah masukin $100, teman-teman, ya. Jadi saya kasih contoh, saya mau trading dengan 100 modal saya $100. Ini modal real ya. Kita hitung lagi ya. Modal real saya $100, ya. Lalu kemudian saya pakai leverage-nya 20 kali aja lah. Saya nggak mau terlalu lebay. Sebenarnya leverage itu nggak ngaruh, teman-teman. Ya, nggak ngaruh sebenarnya. Ya, tapi nggak apa-apa. Kita contoh leverage 20 kali aja. Ya, jadi modal leverage saya itu adalah $2.000, ya. Karena 100 dikali dengan 20 ya 2.000, ya. Lalu kemudian di sini dari modal real saya siap loss. Nah, saya siap hilang atau siap mengalami kerugian di trading yang satu ini. Misalkan saya maunya saya hilang, ya udah sama kayak tadi, $2 aja atau 2% aja. Ya, saya siap hilang $2 atau 2%. Ya, 2%. Nah, gini ya. Saya siap hilang $2 atau 2%. Oke? Maka modal leverage yang saya pakai, yang dipakai adalah, nah, modal leverage yang dipakai adalah, jadi kan saya nanti mau input nih, teman-teman, ya kan, saya kan harus tahu saya harus masukin berapa sih angkanya, supaya ketika saya loss-nya cuma 2%, ya, berarti modal yang leverage yang dipakai itu adalah $2, ya, $2 ya, teman-teman, ya, $2, ya, dibagi dengan loss ini berapa persen? 4,09. Nah, saya genapin mundur aja jadi pas 4%. Jadi ini $2 dibagi 4%, ya. 4% datang dari mana? Datang dari ini, ya. Contoh ya, saya kasih lihat sekali lagi ya. Saya siap hilang di sini 2%. Nah, di sini dari chart ini, teman-teman, dari yang sudah saya bikin ini kalau saya stop loss, nah, stop loss itu di 4,09%. Kalau TP, take profit, ya, saya tadi di berapa persen ini? 8,18, ya. 8,18%, 18%, ya. Untuk TPSL ini teman-teman bebas sebenarnya, mau 1:2, 1:3, 1:4 bebas. Tapi saya menggunakan 1:2. Artinya kalau saya loss 4%, saya profit 8%. Jadi 1:2, ya. Jadi di sini saya kasih 4. Saya genapin ke bawah ya, genapin ya. Kita genapin ke bawah, genapin jadi 4%, ya. Lalu ini kita juga genapin jadi 8%. Ya, nah, biar gampang hitungnya, teman-teman. Kalau belakang koma-koma gitu tuh agak susah hitungnya, ya. Jadi, 4% sama dengan $2. Kalau gitu, 1% sama dengan berapa? Maka 1% sama dengan $0,5. Ini mirip kayak tadi ya, yang saya hitung ya. Ya, nah, jadi 1% misalnya $0,5. Maka, modal entry, modal leverage dipakai adalah, ya, 1% kan kalau mau kita naikin ke 100% kali 100 kali lipat, ya. Jadi 0,5 sama dengan 0,5 dikali 100 dikali 100 kali, ya, atau 100%, ya, sama dengan $50, ya. Nangkap ya, teman-teman, ya, sampai di sini ya. Mudah-mudahan nangkap. Ini hitungnya sama kayak tadi kok, ya. Jadi saya tinggal entry aja ya. Terus kita tinggal lihat ya, ini entry-nya di harga berapa ya. Saya double klik di sini ya. Saya mau cari harga entry-nya, teman-teman ya. Sebentar, saya tulis dulu ya. Ini berarti harga, bukan harga entry. Harga entry kan nanti tinggal kita masuk ya. Lupa saya. Saya mau cari harga stop loss-nya berapa. Kalau tadi ini kan persen. Kita belum tahu harga stop loss-nya berapa, harga take profit-nya berapa. Nah, bisa sih kita langsung begini, teman-teman, ini ya, ketahuan 0,01031 atau di sini bisa. Tapi lebih bagus lagi kalau saya double klik, ya saya bisa langsung lihat di dalamnya. Nih, untuk take profit-nya saya akan masukin 0,00 ini 1031. Teman-teman lihat di sini ya, 1031. Jadi saya tinggal isi di sini untuk take profit-nya ya 0,00004 kali ya 1031.
Lalu kemudian untuk stop loss yang saya double klik lagi, kita lihat stop loss-nya. Stop loss ini ada stop level, kalau ini profit level. Ya, stop level ini ada di 0,000914. Ya, saya tinggal isi di sini, tuh. Ya, 914. Nolnya 5 kalau ya ini ya. Oke. Sudah dapat angka untuk stop loss dan juga take profit-nya. Sekarang saya akan masuk ke trading future-nya ya. Saya tinggal buka Binance-nya teman-teman ya. Ini mungkin agak butuh waktu dikit karena saya perlu merekam layar dulu supaya teman-teman bisa lihat langsung ya. Jadi mohon sabar sebentar, saya bikin rekaman layar dulu di sini ya. Sebentar, rekam layar. Oke. Nah, kita akan mulai teman-teman ya. Jadi saya sini sudah nih, teman-teman bisa lihat ya. Saya sudah siapkan, nanti saya akan tampilkan di layar ya. Saya sudah siapkan $100 ya. $100 ini buat contoh lah untuk kita latihan kali ini ya. Dan ingat ya, tadi saya sudah siap resiko hilang $2. Jadi kalau trading saya ini salah, ya sudah, saya hilang $2 teman-teman ya. Maka saya ke halaman future, ya by the way saya pakai Binance ya teman-teman di sini ya. Saya ke halaman future, saya cari koin namanya PP, karena saya mau trading di koin PP kan. Jadi saya cari koin PP, USDT, karena uang saya USDT ya. Lalu di sini teman-teman lihat, di sini ada cross ya, ada cross isolated. Saya trade-nya pakai pakai cross saja. Kenapa? Karena saya hanya trade satu koin. Saya nggak perlu banyak koin. Kalau banyak koin, kalau misalkan teman-teman takut nanti modalnya itu habis cepat, maka teman-teman bisa pakai isolated untuk banyak koin. Jadi setiap koin dikasih budget masing-masing. Sehingga kalau sudah ada budgetnya masing-masing, dia tidak akan berebut budgetnya. Kalau di cross, itu mereka berebutan budgetnya. Ibarat satu piring itu mereka berebutan. Ya, kalau isolated itu sudah ada porsinya masing-masing. Sudah ada, kamu $100, kamu 50, kamu 150. Nah, sudah dibagi-bagi gitu ya. Nah, di sini saya hanya trade satu koin, jadi saya cukup pakai cross saja. Leverage-nya sama seperti tadi yang kita tampilkan di TradingView. Ya, leverage-nya 20 kali, teman-teman ya. Oke, leverage-nya 20 kali saya. Saya nggak mau naikin, biarin aja. Mau saya naikin 50 kali, sama aja. Ya. Nah, teman-teman lihat di sini, ya ini amount-nya saya hapus dulu. Ya, amount saya hapus dulu. Nah, lihat di sini ya. Jadi dengan modal $100, leverage 20 kali, saya bisa punya kemampuan trading itu mencapai 1958 untuk posisi long, dan posisi short-nya 1997. Jadi kurang lebih ya plus minus $2.000, karena 20 kali kemampuan tradingnya. Ya. Lalu ingat tadi ya, kita kan maunya entry hanya dengan $50, karena kita siap hilang $2. Jadi saya akan masukin amount di sini, ini amount-nya adalah 50 teman-teman di sini. Ya, kelihatan ya di layar Anda ya. Jadi yang saya masukin adalah $50 dari kemampuan trading yang dikasih itu ada 2.000. Nah, modal saya 100. $50 ini adalah $50-nya modal leverage, bukan modal asli. Karena modal asli yang dipakai itu kecil sekali, teman-teman. Ya, nanti kita akan kasih lihat ke teman-teman semuanya. Jadi saya sekarang pencet langsung untuk saya entry ya. Nah, fitur di Binance ini sebenarnya ada beberapa fitur. Di sini ada pilihannya, ada market, ada limit, ada post only, stop limit, dan segala macamnya. Mungkin saya tidak akan menjelaskan ini karena terlalu panjang nanti video kita. Jadi saya akan pakai market aja, teman-teman. Market itu berarti saya akan langsung eksekusi sekarang juga. Ya, jadi saya akan buka posisi long sesuai dengan analisa kita, teman-teman. Jadi saya akan langsung pencet, ya. Lalu saya akan langsung confirm. Oke, maka muncul di bagian bawah. Nah, Pak, kok nggak pasang stop loss dan TP langsung, Pak? Kita akan pasang, teman-teman. Ya, sabar. Ya, kita nggak pasang pada saat tadi kita mau entry. Setelah kita entry, baru kita pasang. Nah, kalau teman-teman lihat ya, nih, udah kelihatan ya. Jadi, dengan saya entry posisi 1000 PP tadi itu, maka size-nya itu adalah modal leverage yang dipakai adalah 50, sesuai dengan yang kita masukin. Di sini 49,9 ya. Lalu margin ini adalah modal real yang terpakai atau terhitung. Ya, di sini hanya $2,49. Ya, teman-teman ya, lihat ya, hanya $2,49. Ini adalah margin atau modal yang terpakai dari modal asli saya $100. Ya, kalau $50 kan dari $2.000 modal leverage ya. Lalu teman-teman lihat di sini ada ROI, lalu ada unrealized PNL ya. Kenapa disebut unrealized? Karena belum terrealisasi, masih trading, masih berjalan ya. Jadi unrealized PNL ini akan nanti minus atau plus sesuai dengan pergerakan harga koin PP-nya. Ya, kalau misalkan dia bisa mencapai $2,49 sesuai dengan margin kita, maka ROI-nya pasti 100%. Ya, karena ROI ini menghitung dari
margin dengan unrealized P&L itu. Ya, jadi dia menghitung dari situ. Kalau sama angkanya 100%, ya, tinggal nanti bagi-bagi hitung aja ya, kayak gitu. Nah, terus kita kan mau entry tadi, teman. Kita kan mau pasang TP dan SL. Angka TP SL-nya kan kita udah dapat tadi dari perhitungan tadi adalah untuk TP-nya di 0,0000131. Nah, itu untuk bagian TP-nya. Kalau untuk SL-nya di 914, ya. Jadi tinggal kita pencet aja bagian bawah, ini ada tulisan TP atau SL, kita pencet, ya. Lalu pilih yang bagian atas ini adalah position TP atau SL, ya. Ingat ya, position TP atau SL, teman-teman, ya. Lalu tinggal kita masukin aja angkanya. Kalau di dalam TradingView itu kan nolnya ada banyak tuh, 0,0000914 ya. Kalau di dalam realnya, ini teman-teman lihat ya, ini nolnya nggak sampai sebanyak itu. Kenapa? Karena di sini sudah dihemat 3 nol. Makanya di atasnya kalau teman-teman lihat namanya 1000 PP. Artinya 1000 PP adalah nolnya berkurang 3. Ya, gampang ya. Jadi nolnya berkurang 3. Jadi di sini dia 0,0000, nolnya dihapus 3. Jadi tinggal kita hanya ngambil nol terakhirnya aja. Nah, kalau teman-teman lihat, berarti kita entry di sini adalah entry di 0,095539. Itu adalah harga entry kita, teman-teman. Tadi kita mau siap, kita ke position TPSL ya. Kita siap tadi loss itu di harga 914. Jadi kita isi dulu di sini stop loss-nya. Ya, sesuai ya, 0,00. Nah, nolnya cuma 2, teman-teman. Karena 3 nolnya sudah dieksekusi atau sudah dihilangkan ya. Kan 1000 PP. Jadi 1000-nya itu menghilangkan 3 nol. Jadi 0,00. Nolnya 2 aja di belakangnya cukup. 914. Nah, ya, 914 sama seperti yang sudah kita tulis tadi stop loss kita siap di 914. Sehingga kalau teman-teman lihat ya, kalau harga kena 914, saya akan minus 2,16 dolar. Ya, lebih besar dikit dari target kita tadi 2 dolar. Nah, kalau cuma bedanya dikit, ya udahlah, nggak apa-apa gitu ya. Sekarang saya mau pasang TP-nya. Kalau tadi udah SL-nya, sekarang saya pasang TP-nya. TP-nya tadi di 1031, teman-teman. Ya, jadi saya tinggal ketik 0,00. Salah, ya. Karena ini angkanya adalah 1000, nolnya cukup 1. Jadi saya kurangin, ya. 1031. Hapus 31. Nah, jadi kalau teman-teman lihat ya, kalau TP saya di 1031 dia kena, saya akan profit 3,95 dolar. Sedangkan kalau saya stop loss di 914, saya akan rugi 2,16 dolar. Pak, itu kan nggak 1:2. Oke, kalau nggak 1:1, kita naikin dikit, teman-teman ya. Misalkan saya maunya di 1040, misalkan. Nah, kalau 1040 harusnya sudah 1:2 kan? Di sini kan? Tuh, 442 dengan 216. Ya, harusnya ya. Atau 39 deh, misalkan. 1039 nih. Biar genap nih 38 deh, 38. Nah, 38, 1038 teman-teman. Jadi loss saya 2,16, profitnya adalah 4,32. Oke? Kalau sudah oke, tinggal kita pencet confirm, lalu kita confirm sekali lagi. Dan sudah deh, PPSL-nya sudah berhasil dipasang, ya. Jadi seperti ini cara kita trading di future. Nah, terus saran saya teman-teman dari trading ini, jadi ini udah kita biarin, terus jangan lupa di dalam tadi trading view-nya dipasang alert atau peringatannya. Jadi kalau harga kena di 914 dia bunyi, kalau harga kena di 1038 dia juga bunyi teman-teman ya. Sehingga tradingnya kita bisa tinggalin aja ya. Jadi seperti itu cara trading di future market. Dan saya perlu kasih beberapa catatan dalam trading di future market ini supaya Anda tidak sampai kena emosi trading. Yang pertama adalah kalau Anda trade, ingat resikonya itu hanya 2 sampai dengan 3% dari modal Anda. Jangan lebih dari itu. Kalau lebih dari itu nanti Anda bisa kena emosi trading. Yang kedua adalah jangan buka terlalu banyak posisi ya. Jangan nanti ini sekarang kan kita udah buka nih satu nih. Kalau teman-teman lihat bagian again ya, kita lihat bagian atasnya. Sebentar, saya buka dulu ya. Nih, teman-teman lihat di trading view-nya, di Binance-nya ya. Di sini ada posisi 1, teman-teman. Posisi 1 artinya kita buka satu posisi. Nah, kebanyakan orang trading itu buka posisinya banyak sekali. Ya, banyak sekali. Kebayang nggak seandainya kita buka 5 posisi? 5 koin berbeda, 5 posisi. Artinya sekali kita loss 2 dolar kali 5 langsung 10 dolar.
berarti kita langsung hilang 10% kalau kita sekali salah semua. Kayak gitu. Nah, trading seperti itu sebenarnya tidak kita anjurkan. Ya, kenapa saya tidak anjurkan? Gini teman-teman, prinsipnya adalah dalam trading, intinya adalah profit. Anda mau trading 1 koin, Anda mau trading 10 koin, profit apa tidak? Kayak gitu loh. Prinsipnya adalah seperti itu. Anda mau 1, mau 10, mau 20, intinya adalah profitnya Anda. Profitnya sudah sesuai target belum? Kalau sudah sesuai target, ya kalau memang 1 cukup, ya 1 cukup. Jadi nggak usah banyak-banyak. Selain itu, Anda bisa ngatur emosi trading. Trading itu bukan masalah kita harus koin banyak, posisi banyak. Bukan masalah itu. Masalahnya adalah kita bisa profit konsisten apa tidak. Profitnya mencapai target yang kita mau setiap bulan apa tidak. Trading itu intinya adalah itu, teman-teman. Ya, again, tidak peduli Anda mau 1 koin, 2 koin, 5 koin, nggak peduli. Intinya adalah profitnya mencapai target yang kita mau apa tidak. Oke? Nangkap ya? Nah, lalu yang ketiga, yang terakhir, adalah dalam trading di future market ini, kita tidak bisa asal-asalan terus main feeling-feelingan. Kayaknya mau naik nih, kayaknya mau turun nih. Kayak gitu. Nggak bisa seperti itu, teman-teman. Terus kalau kita nggak ngerti analisa, maka kita akan sering mengalami loss, teman-teman. Lalu misalkan kalau kita juga dapat signal dari orang lain, oke, ada signal nih, saya mau trade sesuai dengan signal itu. Boleh, ya, tapi kalau Anda tidak ngerti analisa, Anda terlalu mengandalkan signal, ujung-ujungnya juga lebih banyak loss-nya. Ya, kecuali signal itu memang selalu dikasih profit, ya kan? Ya, boleh, silakan Anda bisa menggunakan signal itu. Tapi ingat ya, signal itu berarti Anda mengandalkan orang lain. Dan signal itu tidak bisa selamanya. Ya, bagaimanapun skillful itu lebih penting, teman-teman. Ya, skillful lebih penting. Nah, terus yang terakhir adalah saran saya banget ini adalah kalau misal bisa teman-teman itu sudah punya strategi yang sudah teruji, sudah ada data backtest-nya. Jadi Anda trading itu bukan lagi menggunakan emosi, tapi Anda trading menggunakan data backtest. Kenapa data backtest itu penting sekali? Data backtest itu akan ngasih tahu Anda kalau strategi Anda bagus apa tidak. Berapa persen win rate-nya? Ya, kalau win rate-nya jelek harus diapain? Kalau win rate-nya bagus, ya harus gimana? Kayak gitu. Terus data backtest juga ngasih tahu Anda, kira-kira kalau Anda salah, salahnya itu berapa kali dalam trading itu. Kan kita trading nggak selalu benar. Seandainya kita salah nih sekali, salah 2 kali, salah 3 kali. Terus bagaimana gitu ya? Jadi artinya salah berturut-turutnya itu berapa kali? Kita harus tahu. Ya, kalau tidak, kita tidak sesuaikan dengan money management, bahaya teman-teman. Ya, jadi Anda harus tahu kalau misalkan strategi Anda ini akan memberikan Anda kerugian salah itu dalam trade itu berapa kali. Misalkan 5 kali, 6 kali gitu. Anda harus tahu itu. Dan kalau Anda tahu misalkan, oh ya, dalam strategi saya ini, saya udah uji selama 6 bulan, itu saya dapatin yang paling tinggi, saya akan salah 5 kali. Saya salah 5 kali. Artinya, kalau setiap saya salah 2%, berarti potensi saya rugi dalam strategi ini, 5 kali salah berturut-turut adalah 10%. Nah, kita dari awal udah siapin nih. Andai pun saya minus 10%, memang saya udah tahu dari awal. Karena strategi saya ini sudah saya backtest, data backtest ngasih tahu saya rugi 5 kali berturut-turut, dan sekali saya rugi 2%, artinya 5 kali itu sampai dengan 10%. Jadi dari awal kita udah tahu kita akan resiko berapa persen maksimal, teman-teman. Ya, dengan begitu kita khawatir nggak? Enggak, karena kita dari awal sudah tahu. Yang khawatir adalah kita nggak tahu kita akan rugi berapa kali. Itu yang kita khawatir, teman-teman. Tapi dengan cara seperti ini, teman-teman jadi ngerti. Makanya penting banget punya strategi yang sudah punya data backtest-nya. Terus kalau menang berapa kali yang berturut-turut? Total trading Anda berapa kali? Ya, menangnya posisi long berapa kali? Posisi short-nya berapa kali? Ya, terus kalau dihitung, ditotalin, kira-kira modal Anda itu berkembang atau diam di tempat atau justru mundur. Nah, semua itu harus Anda backtest supaya Anda bisa tahu data itu, teman-teman. Ya, jadi kurang lebih seperti itu yang mau saya sampaikan, dan ini adalah tutorial trading future yang kita bikin per 5 September 2025. Mudah-mudahan bermanfaat buat Anda. Sekarang saya akan ajak Anda untuk melihat satu penawaran dari kita tentang strategi trade yang sudah kita lakukan. Ya, sebenarnya ada 2 nih yang kita mau offering kepada Anda. Jadi, kita akan masuk ke bagian strategi trade yang kita akan offering pada Anda. Oke semuanya, nah sekarang kita akan masuk ke bagian strategi trade yang kita mau offering kepada Anda semuanya. Jadi kalau Anda misalkan sudah ngerti tadi trading future, Anda sudah pelajari berulang-ulang, udah ngerti cara trading future-nya,
Nah, kalau Anda tidak punya strategi yang sudah teruji backtestnya, maka berbahaya sekali Anda trading, teman-teman, ya. Dan mencari strategi itu tidak mudah. Ya, saya sendiri itu melakukan backtest berulang-ulang, ya, berulang-ulang mencari strategi, gabungin ini, gabung itu. Jadi, nggak mudah untuk mendapatkan strategi yang bagus, teman-teman. Dan di sini ada dua strategi yang kita mau offering kepada Anda, ya. Anda boleh ambil strategi ini, ataupun tidak tuh kembali kepada Anda masing-masing. Ya, intinya kalau Anda tidak punya strategi trading yang bagus, trading Anda ujung-ujungnya akan loss, ya. Daripada Anda loss, lebih baik Anda punya strategi yang sudah ada data backtest-nya. Strategi yang pertama ini adalah, ini kedua-duanya adalah strategi intraday, teman-teman. Jadi ini bukan scalping ya, ini intraday. Intraday itu artinya trading itu bisa berhari-hari, ya. Dan dua-duanya ini adalah strategi intraday. Jadi kalau Anda cari yang scalping, saya belum punya. Saya punyanya yang intraday, teman-teman. Yang swing juga saya tidak punya. Jadi saya hanya punya yang intraday. Dua-dua ini adalah yang intraday. Saya akan tunjukin yang pertama dulu, dan ini ada data backtest-nya yang saya tunjukin ya. Oke, teman-teman bisa lihat di layar, saya udah munculin. Jadi ini adalah strategi backtest saya, dan di sini adalah modal awal $1.000, teman-teman. Dan reward-nya itu adalah 1/2, time frame yang saya pakai di sini ada time frame yang 1 jam. Jadi data backtest ini ada data backtest 1 jam, teman-teman, time frame-nya. Aset yang saya pakai di sini adalah PP USDT buat backtest saya, dan leverage-nya 20 kali, teman-teman. Oke? Dan kita bisa lihat di sini, ini bulan Januari, ya. Januari, saya mulai dari tanggal 4 Januari. Kenapa tanggal 4? Karena strategi ini munculnya di tanggal 4. Tanggal 1 nggak ada, tanggal 2 nggak ada, tanggal 3 nggak ada, tanggal 4 baru dia muncul, sesuai dengan settingannya, sesuai dengan setup-nya, ya. Jadi tanggal 4 muncul, lalu kemudian saya entry di harga segini, posisinya adalah short, dan tanggal 7 baru selesai. Jadi trading time-nya 3 hari. Dan tanggal 7 itu, saya keluar dengan harga 1965, di sini posisinya adalah TP, teman-teman. Sehingga trading time saya ada 3 hari, dan total uang saya dari 1.000 menjadi 1.080. Ya, karena di sini risk and reward saya adalah 4% dan 8%. Kenapa saya setting 4% dan 8%? Karena saya menjaga jarak stop loss dan TP-nya, teman-teman. Ya, saya menjaga jarak itu supaya jangan terlalu dekat juga. Kalau terlalu dekat, nanti hit dikit udah kena stop loss. Sayang sekali kita, ya. Dan dari sini sudah, dan metode A masuk, metode B masuk, metode C masuk, metode D juga masuk, ya. Di sini juga tidak ada cacatan ya, teman-teman, ya. Dan inilah yang saya lakukan, saya backtest dari Januari tanggal 4, terus tanggal 12, dan kemudian ada 3 tanggal lagi, tanggal 20, 21, dan 31. Jadi, strategi ini tidak sering-sering trading kita, teman-teman, ya. Strategi ini adalah strategi intraday, dan jarang-jarang trading. Artinya tidak sering trading. Nggak harus setiap hari trading, ya. Dan teman-teman lihat ya, dari ini, oh iya, saya di sini saya ada salah rumus ya, saya belum tambahin rumus yang barunya ya. Tapi intinya dari strategi ini, saya hanya mau kasih lihat teman-teman kalau ini bisa menghasilkan profit cukup bagus ya. Kita lihat dari win rate-nya, teman-teman ya. Ini saya ternyata lupa saya ubah, teman-teman, hitung-hitungan ini ya. Lupa saya ubah. Ya, harusnya ngikutin rumus-rumus ini biar benar ya. Ternyata lupa saya ubah, teman-teman ya. Contohnya misalkan ini kan B3, B3, I4 ya. Terus kemudian ini pakai L7. Nah, harusnya ini pakainya yang ini nih, L9-nya diganti jadi yang ini. Nah, harusnya begini. Saya lupa ubah, teman-teman. Oke, lupa saya ubah. Dan ini loss, ini profit ya. Sorry, ini juga loss. Ya, lalu ini saya harusnya ganti dengan yang ini nih. L15-nya saya ganti dengan yang ini. Nah, harusnya begini ya. Teman-teman lihat ya, dari 1000, ini naik ke 1032. Ini juga saya lupa ganti. Ya, ini L21-nya harus ganti ke yang di sini. Ya. Nah, ya, lalu kemudian yang ini juga L25-nya diganti ke yang ini. Ini saya lupa ganti ini, teman-teman, ya. Oke, L27-nya ganti ke yang ini, ya. Dan seterusnya nanti ya. Ini ya udah kita ubah deh sebentar deh ya, biar rapi juga yang ininya ya. Nah, saya taruh di sini. Oke. Ya, ini juga ya. Oke, lalu yang ini ya. Kelihatan ya, kalau yang hijau itu adalah profit, teman-teman. Kalau yang merah itu adalah loss-nya ya. Ya, kelihatan ya. Oke, lalu ini juga kita ubah. Ya. Ini juga kita ubah. Salah. Kita ubah dulu ke sini ya. Saya lupa mengubah yang satu ini, teman-teman ya. Nah, kita bisa lihat di sini ya. Jadi dari 1000, ini ya, di 1000 modal saya. Ya, ini kan ada Januari, ada Februari, ada Maret, ada April, ada Mei gitu ya.
Dan dari 1000 ini teman-teman sampai dengan April, artinya ini 4 bulan ya, ini bisa menghasilkan sekitar 1.440. Jadi kurang lebih 4 bulan itu profitnya itu adalah 44% ya. Ini untuk strategi yang pertama. Di win rate-nya teman-teman bisa lihat juga di sini ya. Ini juga ada catatannya ya. Catatannya adalah gini. Ini yang saya masuk ini adalah yang tanpa dioptimalkan ya, tanpa dioptimalkan. Sedangkan kalau begitu dioptimalkan, ini beda lagi hasilnya. Trading yang pertama ini tanpa optimalkan, ini win rate saya itu 50-50 untuk di sini ya. Lalu loss berturut-turutnya 3 kali, win berturut-turutnya 3 kali. Terus kemudian periode terlama dalam trading ini 3 hari, teman-teman. Posisi longnya 12 kali, posisi shortnya 10 kali, ya. Lalu kita lihat, win trade-nya dari Januari sampai dengan, bukan Mei ya berarti ya, sorry, ini bukan Mei, sampai dengan April ya. April, oh iya Mei ya, maaf ya. Sampai, oh enggak, sebentar, ini April, oh iya sampai Mei teman-teman, ya. Sampai Mei ternyata, ya. Nah, sampai Mei itu, kita lihat Januari sampai Mei berarti kurang lebih 5 bulan ya. 5 bulan itu win trade saya itu 8%, 880, loss trade saya itu 4%, 440, jadi totalnya 440 ya. Kalau dari 1000 itu berarti 44%. Ini yang tanpa dioptimalin ya. Win trade saya itu sekitar 50% ya. Nah, kalau yang satu lagi ini kita optimalin setupnya. Ya, optimal setup-nya misalnya contoh di sini, kita hit TP jika trading stop-nya kita ganti jadi 1:1 ya. Nah, kalau kita optimalin, ini win trade-nya itu naik menjadi 68,12%. Loss trade-nya menjadi 31,53. Kalau sebelumnya kan 50-50, nah ini sekarang naik jadi 68 dan 31. Otomatis kalau kita lakuin begini, win trade saya juga jadi naik, teman-teman. Sehingga dalam waktu ini sama ya, semua setup sama ya. Dengan cara seperti ini, berarti ini saya akan dapatin $760 atau 76% selama Januari sampai dengan bulan Mei 2025, teman-teman. Ya, jadi ini adalah strategi pertama saya yang saya offering kepada Anda. Ya, strategi intraday versi yang pertama. Kalau Anda gunakan strategi ini untuk Anda trading, ya, Anda akan bisa menghasilkan profit konsisten setiap bulan. Contohnya misalkan gini ya, kalau teman-teman lihat di sini 440 per 5 bulan, kita bisa bagi ya, sama dengan 440, kita bagi dengan 5 bulan. Artinya setiap bulan teman-teman akan mendapatkan kurang lebih sekitar $88. Kalau $88 dari 1000, itu berarti setiap bulan itu bisa ngasilin 8,8% setiap bulan ya. Tinggal modal Anda mau berapa. Ya, tinggal gitu aja, ya. Terus kemudian yang kedua ini, kalau kita optimalin, ya, kita bisa lihat ya, 760 dibagi dengan 5, maka ini bisa menghasilkan 152 atau 15,2% setiap bulan, kalau dioptimalin, ya. Nah, nanti kalau teman-teman misalkan mengambil penawaran saya untuk strategi intraday yang pertama ini, saya pasti akan ajarin Anda bagaimana cara menggunakannya. Karena saya juga sudah punya screenshot setiap tanggal di sini, teman-teman lihat ya. Setiap tanggal ini semuanya saya kasih nomor ya, 1, 2, 3, 4, 5, semua saya kasih nomor, dan ini sudah ada screenshot masing-masing untuk trade-nya. Jadi saya ada pembuktiannya juga, jadi kita simpan juga ya. Oke, ini yang pertama, teman-teman, ya. Nah, kemudian sekarang kita akan masuk ke strategi yang kedua. Nah, strategi kedua ini juga intraday, teman-teman, tapi akan lebih sering trading buat teman-teman semuanya, ya. Jadi kita lihat di sini, ini modal OP-nya $1000, ya sama. Terus kemudian asetnya adalah PP USDT, leverage-nya 20 kali, dan di sini saya pakai risk and reward 1:2. Terus kemudian time frame-nya di sini saya pakai 30 menit, ya. Dan di sini ada polanya, ada metodenya, optimasi strategi gimana, dan juga rule-nya atau aturannya. Ya, saya udah tulis semua, cuma di sini saya pasti tutup, teman-teman, ya. Lalu di backtest ini saya menggunakan yang TP-nya 5%, lalu kemudian SL-nya 2,5%, ya. Dan di sini ada win rate-nya, teman-teman, saya udah tulis semuanya, teman-teman bisa lihat semuanya di sini ya. Win rate totalnya berapa, dan sebagainya, bisa lihat di sini. Jadi untuk strategi kedua ini, win rate saya itu sekitar 47%, loss rate saya itu sekitar 53%. Dan loss berturut-turut itu paling besar itu 6 kali, dan menang berturut-turut 4 kali. Lalu ada periode terlama, artinya mulai dari trading sampai dengan selesai, itu ada 1 kali trading yang dia itu 11 hari baru selesai. Total posisi longnya 45 kali, total posisi shortnya 47 kali, dan total profitnya itu 428%, total lossnya itu 206%, sehingga floating profit saya, atau bukan floating, sorry, profit saya itu sekitar 221,89%. Ya, kita akan lihat dari ini ya, kita akan lihat dari detailnya ya.
Jadi teman lihat, ini di bulan Februari ini saya mulai dari bulan Februari, dan di sini ada 15 kali trading, ya, artinya kurang lebih 2 hari sekali ada trading, ya. Dan entry-nya tanggal 1, exit-nya tanggal 2, terus kemudian entry price-nya di segini, posisinya short, dan saya TP di sini teman-teman, ya. Dan seperti yang saya bilang tadi, kalau misalkan di TradingView itu kan ada TP berapa persen, SL berapa persen. Di sini saya tulis TP-nya 10,60 sesuai dengan TradingView-nya, ya. Dan semua ini ada screenshot buktinya teman-teman, ya. Lalu teman-teman lihat ya, dari modal 1000, saya dapat 1050, karena kalau saya profit dapat 5%, kalau saya salah hilang 2,5%, ya. Terus kemudian teman-teman lihat di sini ada metode A, metode B, dan di bulan Februari ini ternyata strategi saya ini itu minus 15%, ya. Karena strategi yang saya pakai di bulan Februari ini ternyata kurang bagus dia. Kita lihat win trade untuk bulan Februari itu sekitar 33%, loss-nya itu sampai 66%. Lalu kemudian loss berturut-turutnya 6 kali, win berturut-turut 3 kali, trading terlama 3 hari, profitnya itu 44,07, loss-nya itu 58,29. Jadi di sini ada minus sekitar minus 14,22. Nah, apa bedanya dengan ini, teman-teman? Jadi, saya ada bikin 2 versi untuk metode take profit dan juga loss-nya. Jadi, 2 versi ini berbeda antara ini dengan ini. Ya, kalau nanti teman-teman ambil penawaran yang strategi intraday kedua nih, versi kedua ini, saya akan jelasin bedanya di mana, ya. Dan modal 1000 saya itu hilang sekitar 150 sesuai dengan yang ini, ya. Wah, jelek dong strateginya. Sebentar ya. Strategi itu bukan berarti 1 bulan langsung diambil kesimpulan, teman-teman, ya. Kita lihat di bulan berikutnya, yaitu bulan Maret. Kalau ini kan bulan Februari. Di bulan Maret, dengan cara yang sama, strategi yang sama, tidak saya rubah 1 kali pun, ini bisa menghasilkan win rate sampai 73%, loss rate-nya hanya 26%, dengan loss berturut-turut cuma 2 kali, dan profit berturut-turut sampai 4 kali. Terus, periode terlama itu 7 hari, profitnya 111%, loss-nya 21%, sehingga saya profit itu sampai 90%. Dan di sini, teman-teman, modal 1000 saya menjadi 725, mendapatkan $725, artinya 72,5%. Itu untuk bulan Maret. Terus bulan April, teman-teman lihat ya, ini win rate saya itu 63, loss rate-nya 36, dan untuk bulan Maret, $1000 saya itu menghasilkan $375. Lalu kemudian kita masuk ke bulan Mei. Bulan Mei, win rate saya itu 44%, loss rate saya itu 55%, tapi saya tetap profit $275, artinya 27,5%, ya. Dan bulan Juni, ya teman-teman lihat bulan Mei, terus kita ke bulan Juni. Nah, bulan Juni, ini win rate saya juga jelek ya, 37,5, loss rate saya itu 62,5, tapi saya masih profit $300 atau 30%. Dan sekarang kita masuk ke bulan Juli, ya. Juli itu, ini juga win rate saya itu di bawah 50%, tapi teman-teman lihat, saya masih mendapatkan $350. Artinya, dari 1000 saya masih mendapatkan 35%. Terus kemudian Agustus, teman-teman lihat ya, Agustus itu modal saya sama 1000, tapi di sini saya masih menghasilkan 175, artinya 17,5%, ya. Dan ini data backtest-nya itu saya lakukan sampai dengan bulan Agustus, teman-teman. Ya, Februari sampai dengan Agustus, jadi totalnya adalah 7 bulan. Dan teman-teman lihat, seandainya 7 bulan itu saya tidak ambil profitnya saya tambahin terus, maka $1000 itu akan menghasilkan, kita lihat di sini totalnya, $1000 itu akan menjadi $3000. Artinya, dalam waktu 7 bulan, itu 1000-nya menjadi 3000. Berarti 7 bulan menghasilkan 300%, teman-teman. Ya, ini belum saya kompon. Kalau saya kompon, lebih besar lagi. Ya, kalau nggak salah sekitar $5000 atau 500% kalau kita kompon. Jadi, strategi kedua ini lebih bagus dari strategi yang pertama, teman-teman. Jelas, ya kan? Nah, data backtest-nya ada. Terus kemudian setiap trading ini semuanya juga sudah ada buktinya karena saya screenshot ya. Again, semua ada buktinya, jadi saya screenshot dan nanti saya akan berikan kepada teman-teman yang mengambil penawaran saya untuk yang strategi kedua ini. Oke, nah, jadi teman-teman udah lihat ya. Jadi ada 2 strategi yang kita offering pada Anda, yaitu strategi intraday versi yang pertama yang kurang lebih bulanannya itu ya sekitar 8% sampai dengan 15% bulanannya. Dan ini akan jarang-jarang trading, teman-teman. Terus strategi yang kedua, ini yang teman-teman akan lebih sering trading, ya kurang lebih 2 hari sekali, sehari sekali gitu teman-teman akan trading. Dan ini win rate-nya tinggi sekali, ya. Win rate-nya itu, bukan win rate, sorry, maksudnya secara profitnya itu bagus. Memang ada 1 kali dia di bulan Februari dari data backtest itu, dia itu minus 15%. Tapi di bulan-bulan berikutnya, rata-rata profit itu sekitar 30 sampai dengan 70% tadi, ya. Jadi,
kalau secara kedua strategi ini yang mana yang paling bagus menurut saya sendiri sih yang kedua yang lebih bagus. Kalau saya pribadi saya trade pakai yang kedua teman-teman. Jadi awalnya saya menggunakan yang pertama, terus kemudian setelah saya dapat yang strategi kedua, saya sekarang menggunakan strategi trade yang kedua. Nah, jadi ada dua strategi yang kita offering kepada Anda. Sekarang kalau misalkan Anda mau mendapatkan kedua strategi ini, masing-masing berapa sih yang bisa Anda beli? Jadi kita menjual dua strategi ini teman-teman, ya. Kalau Anda tanya, kenapa dijual, Pak? Bukannya kalau Bapak udah punya strategi bagus, Bapak trading sendiri, kompon sendiri akan jadi gede. Betul sekali, teman-teman, ya. Jadi, awalnya saya tidak ada niat untuk menjual strategi ini. Cuman, karena saya mempertimbangkan modal kompon saya dan tim saya, jadi akhirnya kita pikir kalau kita jual, itu kan menambah modal kompon kita. Sehingga kita akan lebih cepat mencapai target compounding yang kita inginkan. Contohnya, misalkan, saya pengen modal trading saya suatu hari itu 10 miliar. Nah, saya kan perlu mengkompon ini. Kalau saya mengkompon dari modal yang masih kecil, komponnya butuh waktu sangat lama sekali, teman-teman. Ya, jadi kalau kita bisa menjual strateginya, kita bisa mendapatkan tambahan, otomatis komponnya akan lebih cepat, ya, karena kita menambah tambahan modal dari sini. Jadi, karena alasan itu akhirnya kita membuat keputusan, ya sudah, kita jual strateginya sampai ke titik di mana kita akan stop jual untuk strateginya. Karena apa? Karena modal kita sudah cukup untuk kompon besarnya. Nah, jadi teman-teman kalau mau mendapatkan strategi ini ada batas waktunya yang akan kita tentukan nanti teman-teman. Kalau sekarang kita belum tentukan, karena kita akan lihat nanti seberapa besar minat Anda untuk membeli strategi yang sudah kita backtest, kita uji ini. Dan strategi ini harus, kalau misalnya teman-teman beli ya, harus teman-teman terapin sesuai dengan aturannya. Ya, kalau tidak sesuai dengan aturannya, ya jadi berbeda nanti hasilnya teman-teman ya. Oke, untuk strategi trade intraday yang pertama, itu kita akan jual kurang lebih itu di harga $999, teman-teman. Jadi kalau teman-teman beli strategi trade yang pertama, harganya adalah $199. Ya, itu strategi trade yang pertama. Untuk strategi trade yang kedua, ya strategi trade yang pertama itu kan tadi kurang lebih 8% sampai 15% per bulan, ya. Dan ini jarang-jarang trading, teman-teman. Jadi nggak harus trading setiap hari, yang penting profitnya sesuai target. Kalau teman-teman targetin profitnya itu 8 sampai 15% per bulan, ya udah cukup. Berarti strategi trading pertama teman-teman bisa pakai. Nah, untuk strategi trading kedua, ini secara profit lebih besar, tapi ada catatannya satu bulan di bulan Februari itu dia merah, teman-teman, minus 15%, ya. Dan tapi bulan yang berikutnya itu gede sekali, ya, bisa 30 sampai dengan 70%. Untuk strategi versi yang kedua ini, intraday yang versi kedua, itu kita jual dengan harga $1.499, ya. Jadi ada dua nih, yang satu $999, yang satu lagi adalah $1.499. Tinggal Anda mau membeli mana strategi yang pertama atau strategi kedua untuk trading future Anda supaya Anda bisa profit konsisten setiap bulannya, ya. Oke, dan saya rasa itu aja offering dari kita, ya. Kalau misalkan Anda mau, Anda bisa kontak nomor yang akan kita tampilkan di layar ini, teman-teman. Silakan Anda kontak ke dalam kontak nomor ini nomor adminnya kita. Anda bisa kontak, dan Anda bisa minta untuk, saya mau beli strategi trade intraday versi pertama atau versi kedua. Anda tinggal japri aja ke dalam admin kita. Nanti setelah Anda beli, saya akan pandu Anda untuk menggunakan kedua strategi ini, ya. Dan saya sampai di sini, kita udah selesai untuk menjelaskan semua tentang tutorial dari trading di future market, cara hitungnya gimana, terus kemudian sampai Anda entry-nya. Lalu juga kita sudah menjelaskan tentang strategi yang kita offering kepada Anda. Jadi videonya selesai. Panjang banget, tapi kalau Anda nonton dengan serius, Anda ikutin dengan serius, harusnya Anda bisa trading di future market, teman-teman. Oke? Sampai di sini aja, dan kita akan ketemu lagi di video berikutnya. Sampai jumpa, dan bye-bye.